Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Dwi Cahyono dari angkatan 20 dengan NIM 20.51.023.611 dengan prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan menjawab UAS PKN dengan 8 soal. Soal pertama adalah terdapat 4 unsur mutlak yang diperlukan dalam terbentuknya suatu negara. Sebutkan unsur-unsur terbentuknya negara tersebut. Oke, jawaban nomor satu. Satu, suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial khusus yang bersifat askriptif atau ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Yang kedua, agama. Di Indonesia tersendiri, terdapat 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 3, kebudayaan. Dan 4, bahasa. Bahasa adalah unsur pendukung identitas bangsa. Bahasa adalah sistem lambang yang dibentuk dari unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Lanjut ke soal nomor 2, jelaskan tentang apartheid, bipartheid, dan multipartheid. Apartheid sendiri adalah keadaan di mana seseorang tidak memiliki status kewarganegaraan diakibatkan negara asal menganut asas ius soli dan negara tinggal atau tempat kelahiran tersebut menganut asas ius sanguinis. Bipartheid adalah di mana keadaan seseorang memiliki dua kewarganegaraan sekaligus. Hal ini diakibatkan karena suatu negara menganut asas sanguinis dan negara tempat tinggalnya atau tempat kelahiran dia menganut asas ius soli. Multipartheid sendiri gabungan antara apartheid dan bipartheid, tetapi memiliki perbedaan, yaitu seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan. Hal ini terjadi jika orang yang tinggal di negara A menikah dengan orang yang tinggal di negara B dan negara A dan B menganut asas sanguinis. Mereka pindah ke negara C yang menganut asas ius sanguinus dan melahirkan seorang bayi. Bayi tersebut memiliki 3 kewarganegaraan yang berasal dari negara A, B, dan C. Lanjut ke soal nomor 3. Terdapat 3 komponen sistem pertahanan negara, yaitu komponen utama, cadangan, dan komponen pendukung. Di sini saya disuruh menjelaskan dan disebutkan contoh-contohnya. Oke, nomor 3, komponen utama. Komponen utama sendiri adalah Tentara Nasional Indonesia atau bisa Anda sebutkan TNI. TNI sendiri terdiri atas Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara. TNI adalah komponen yang berperan sebagai alat pertahanan negara tersebut. Komponen cadangan. Komponen cadangan antara lain adalah warga negara, sumber daya alam, serta sasaran dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk memperkuat komponen utama. Dan komponen pendukung terdiri dari sumber daya nasional yang dapat dipakai untuk meningkatkan kekuatan komponen utama dan komponen cadangan. Lanjut ke nomor 4. Jelaskan perbedaan dan persamaan antara hak kita sebagai warga negara dengan hak asasi manusia. Di sini ada perbedaan dan persamaan. Yang pertama, perbedaannya, hak warga negara adalah hak yang dimiliki oleh seluruh warga negara dan seutuhnya. Sedangkan hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia seutuhnya. Persamaannya adalah hak tersebut sama-sama harus menjalankan kewajiban terlebih dahulu. Nomor 5. Bagaimana pendapat saudara tentang keberadaan pulau-pulau kecil yang belum berpenghuni? Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk mengelola pulau-pulau tersebut? Pendapat saya secara pribadi, pulau-pulau kecil ini kan belum berpenghuni dan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Seharusnya kita bisa menyebarkan penduduk kita ke pulau-pulau kecil tersebut secara merata sehingga tidak ada penumpukan penduduk di kota-kota besar. Yang dapat dilakukan pemerintah adalah kita buat pulau-pulau kecil ini sebagai tempat objek wisata dan tempat pengolahan sumber daya alam seperti apa yang kita temukan di pulau tersebut. Lanjut ke nomor 6. Apakah ketimpangan perekonomian dunia dapat menciptakan hidup berdampingan secara damai? Jelaskan pendapat saudara. Menurut pendapat saya, itu tergantung dari negara-negara yang ada di dunia. Kenapa saya jawab seperti itu? Dikarenakan setiap negara memiliki sumber dayanya masing-masing. Jika ingin ketimpangan perekonomian dapat menghidupi
hidup secara berdampingan, maka setiap negara harus bisa menjalankan sebuah kerjasama. Jika tidak bisa menjalankan sebuah kerjasama, maka dari ketimpangan perekonomian tersebut tidak akan bisa menjalankan hidup berdampingan. Oke, lanjut nomor 7. Jelaskan ciri dari suatu masyarakat pluralis. Oke, pluralis. Di dalam ilmu sosial sendiri, pluralisme adalah sebuah kerangka di mana ada interaksi beberapa kelompok-kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormat dan toleransi satu sama lain. Mereka hidup bersama atau koeksistensi, serta membuahkan hasil tanpa konflik asimilasi. Ciri pluralisme adalah dapat dikatakan salah satu ciri khasnya adalah masyarakat modern dan kelompok sosial yang paling penting dan mungkin merupakan pengemudi utama kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, masyarakat, dan perkembangan ekonomi. Oke, lanjut ke soal terakhir. Berikanlah bukti-bukti bahwa otonomi daerah mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di sini otonomi daerahnya, kalau saya ambil dari Indonesia, pastinya setiap otonomi daerah memiliki kebijakan masing-masing. Kalau misalnya bukti-bukti, pertama, jalan raya. Kedua, dari segi-segi toko atau pasar itu pasti akan diperbaikin. Ketiga, alat komunikasi akan diperbaruin seperti sinyal. Keempat, aliran listrik atau sumber daya listriknya akan diperbaruin dan diperbanyak. Jalan-jalan akan diperbaikin, serta adanya ketersenjangan antar masyarakat dikurangin. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.